diberkati oleh kuasa firman duduk. Tuhan memberkati luar biasa untuk praise and worship di tempat ini. Untuk WL singer, serta juga pemusik, Infokus, semua nih mereka sangat berarti buat saya, saudaraku. Karena saya dengan mereka adalah satu tim. Itu sebabnya biarlah terus Rumah Roti menjadi tempat kediaman Allah yang dahsyat. Saya bersyukur untuk Ibu Maria yang memberi saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya rindu sekali, cukup lama juga karena saya sedang ada pada saat itu persiapan pernikahan. Saya rasa Ibu Maria ada tahu, jadi saya rindu sekali saudara tempat ini. Karena saya merasa sangat-sangat dan sangat diberkati. Dan saya percaya saudara juga sungguh-sungguh diberkati juga. Baik, saya sekarang ini sedang ada hati yang agak kurang enak saudara. Saya nggak tahu apakah saudara sama dengan saya ketika saya menonton persidangan kematian pembunuhan Brigadir Joshua. Saya sangat kurang enak melihat situasi di sana. Karena yang diserang juga Kristen, yang membela Kristen. Yang saya lihat di situ seperti persidangan orang Kristen, saudara. Kemudian lagi ditambah lagi, belum selesai persidangan. Ada pembunuhan biadab oleh pendeta. Ini mengisahkan luka yang dalam bagi gereja saat ini. Enggak tahu kalau saudara, kalau saya sangat luka saudara. Sedikitnya banyak dipertontonkan nilai-nilai kekristenan yang diinjak-injak oleh para pencemooh. Para pencemooh akan sangat menontonkan hal ini. Padahal rancangan idealnya Tuhan atas kita adalah menjadikan kita sebagai alat terangnya dan garamnya. Dan alat ini bukan untuk disimpan atau dipajang saja seperti etalase penjualan-penjualan yang ada di mal-mal. Garam harus menyebarkan rasa dan terang juga harus mengalahkan kegelapan. Ada amin saudaraku. Dan saya mau kasih tahu dunia ini gelap saudara, jangan bilang dunia ini terang. Jangan juga pernah percaya bahwa ada seorang pendeta mengatakan makin ke depan, makin ke sananya dunia ini semakin baik. Saya bilang salah. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Makin ke depan itu menurut Paulus, dalam teologi Paulus, makin kacau. Makin rusak. Kalau dalam bahasa Koreanya ngasegado. Namun akibatnya yang terjadi anak-anak Tuhan gagal atas fungsinya sebagai salt and light. Kita kembali ke dalam konteks perjanjian lama. Saudara saya mau kasih tahu, para nabi adalah garam bagi tanah Kanaan. Namun dalam konteks perjanjian baru, para rasul adalah garam bagi seluruh bumi. Bedain saudara. Di dalam perjanjian lama, para nabi itu adalah garam. Tapi bagi Kanaan. Tanah Kanaan. Dalam konteks perjanjian baru, lebih luas Tuhan pakai. Para rasul adalah garam bagi seluruh bumi. Sebab mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Dan Injil bersifat seperti garam. Injil disebut juga terang. Bila zaman kita, maka pastilah kita akan berkecil hati. Bahkan kita akan mundur buron karena jumlah mereka begitu sedikit. Para rasul itu sedikit, cuma 12 dipilih saudara. Yang satunya antek setan. Bagaimana cara kita menjangkau jiwa-jiwa dalam kawasan yang begitu luas di seluruh bumi ini? Pasti kita akan frustasi, mustahil malah. Sekalipun jika mereka harus bekerja dengan menggunakan kekuatan senjata, bahkan juga pedang, ya itu juga mustahil saudara untuk mengalahkan antek-antek iblis yang lebih banyak. Namun mereka tanpa rasa kecut bekerja tanpa suara. Saya mau kasih tahu, mereka bekerja tanpa suara, layaknya seperti garam. Maka segenggam garam itu akan menyebarkan rasanya kemana-mana. Haleluya. Itu sebabnya pelayanan para rasul, pelayanan apostolik pada zaman mula-mula itu sangat-sangat berpengaruh.
jangkauannya sangat luas dan berkembang begitu cepat, sama seperti bekerjanya pola ragi. Walau hanya sedikit, hasilnya pun tidak mengecewakan. Mari kita lihat dalam Matius 13 ayat 33 dalam terjemahan TSI 2. Haleluya. Kemudian dia memberikan perumpamaan yang lain. Kerajaan Allah itu juga seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak. Tadi artinya tidak sebanding, saudara. Raginya kecil aja, dikit aja. Walaupun raginya sedikit dan campuran tepungnya sangat banyak, tetapi semuanya mengembang sehingga dibuat menjadi roti. Artinya berdampak. Seharusnya orang Kristen itu minoritas yang berdampak. Minoritas yang mendominasi. Tapi faktanya saya malu. Bikin masalah. Saya berharap jemaat Rumah Roti pulang dari tempat ini memiliki komitmen untuk menjadi minoritas yang mendominasi, minoritas yang mendampak. Waktu anak saya menikah, saudara, saya berpikir kadrun-kadrun atau yang agak kontra dengan saya pasti nggak mau datang, saudara. Tapi kayak saya kaget, 3 table itu semua pakai jilbab, semua hadir. Itu menunjukkan saya berdampak, saudara. Saya dihormati di situ. Kalau mereka nggak suka sama saya nggak bakal mau. Pasti dibilangnya ada babi. Haram jadah. Tapi mereka tidak, mereka peluk saya di mana-mana. Setiap ketemu saya dipeluk. Bahkan sampai pengantinnya, anak saya sendiri nggak divideoin. Saya yang divideoin. Saya bingung. Haleluya. Saudara, saya kadang-kadang kok marah saya divideoin, saya nggak ngerti kenapa. Saya rasa kemuliaan Tuhan saja sih yang membuat seperti itu. Tapi ini penting buat kita pahami supaya kita sadar bahwa kita jadi minoritas yang berdampak. Rupanya setelah saya selidik-selidik, mungkin selama 20 tahun saya bekerja sebagai guru. Dan saya sudah melakukan yang terbaik sampai-sampai mereka punya pajak saya yang urus. Siharka atau biasanya di dalam PNS itu ada untuk pelaporan tentang harta. Namanya Siharka. Itu pun juga saya yang urus. Mereka nggak ngerti, saudara. Bahkan mereka punya masalah curhatnya ke saya. Masalah istrinya, masalah suami. Haleluya. Amin. Padahal mereka tahu kan saya, mungkin mereka nggak tahu atau mereka tahu atau tidak tahu, saya nggak tahu. Bahwa saya hamba Tuhan. Karena saya nggak pernah teriak-teriak sebagai pendeta, saya nggak teriak-teriak jadi hamba Tuhan, saudara. Saya hanya bisa menunjukkan aja sikap saya. Perkataan saya, pola pikir saya. Secara kasat mata kita boleh bersyukur atas prestasi kekristenan yang sedikitnya sudah berkontribusi menjadi terang dalam kegelapan dunia ini. Memang secara kasat mata kita boleh bersyukur. Namun perhatian saya sekarang adalah tentang kegagalan dalam fungsinya menjadi garam. Kalau dalam terang mungkin kita sudah lakukan bagian-bagian kita. Lewat khotbah-khotbah, lewat podcast, dan segala sesuatu lah. Udah terlihatlah orang Kristen. Tapi jadi garamnya ini masih gagal. Nah itu sebabnya mari kita memahami garam dalam konteks ketuhanan Kristus melalui terminologi perjanjian baru. Saya nggak mau bawa saudara kepada perjanjian lama, bukan saya nggak mau bahas, tapi saya lebih condong, lebih concern, lebih tertarik kepada terminologi perjanjian baru. Karena hal ini jauh dari sekedar menafsirkan simbolis. Di mana tidak sedikit juga orang Kristen gagal menjadi disinfektan moral. Garam itu fungsinya menjadi disinfektan moral. Dalam dunia yang standar moralnya sudah sangat rendah. Kalau saudara nggak percaya, kalau saudara nggak setuju bahwa dunia ini standar moralnya rendah, ya kita untuk meneruskan khotbah saya juga susah. Saudara udah menolak. Sesuatu yang menolak akan saya teruskan juga nggak bakal bisa. Saudara harus sepaham dulu dengan hal ini. Bahwa dunia ini moralnya sangat rendah. Bahkan selalu bunglon. Nggak sedikit orang Kristen juga bunglon, berubah-ubah. Gampang adjust, gampang menyesuaikan dengan dunia. Seharusnya kita yang jadi kepala dan bukan ekor. Itu sebabnya doa penutup selalu dikatakan kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan tidak turun. Kita katakan amin. Faktanya ketika ketemu dengan teman dunia, kita yang keseret. Kita yang jadi babunya, kita yang jadi jongosnya, kita yang jadi victimnya. Bukan jadi victory.
Ini yang membuat saya terpukul, saudara. Bisa bayangkan kalau seandainya VS baik-baik aja, udah jadi jenderal penuh. Amin. Bisa dipakai Tuhan, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi Menko Polkam. Amin. Tapi itulah kembali lagi. Ditambah istrinya. Aduh sudah. Mau gimana kita mau bahas lagi tentang hal ini. Yang istri-istri tolonglah jadi alat Tuhan lah. Jadi penolong. Amin. Kalau ngelihat suami ngaco gak benar langkahnya langsung bantai. Habiskan. Jangan kasih pembiaran. Amin. Jangan kasih pembiaran. Pembiaran adalah penumpukan dari pekerjaan iblis nantinya. Iblis akan ambil alih itu dalam keluargamu. Lihat sesuatu yang udah gak benar langsung. Selesaikan, tuntaskan. Jangan diperbiarkan. Jangan ditunggu-tunggu. Kecepatan iblis untuk merampas jiwa kita. Wow. Second detik saudara. Aduh, mengerikan. Itu sebabnya mereka akhirnya bangkrut rohaninya, bobrok rohaninya. Di sisi lain orang Kristen tidak mampu juga berfungsi sebagai penyedap masakan. Apa itu penyedap masakan? Saya menerjemahkan sebagai agen transformation. Penyedap masakan sebagai agen transformasi. Kemudian sebagai apa lagi? Fungsinya sebagai pupuk. Pupuk itu fungsinya apa? Mendorong terciptanya tatanan hidup yang sesuai kehendak Allah. Itu dimulai dari dirimu dan keluargamu. Kalau keluargamu sudah benar-benar mengikuti tatanan kehidupan sesuai kehendak Allah, itu akan memberkati gereja. Kalau sudah memberkati gereja akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Itu dimulai dari skup yang terkecil. Itu sebabnya suami istri yang hadir hari ini, puji Tuhan. Kalau engkau yang hadir single parent, haleluya. Tapi jangan takut. Selama kita pulang dari tempat ini dengan tulus, Tuhan akan melengkapi. Bahkan yang tidak engkau doakan suamimu atau istrimu hari ini, Tuhan sudah melawatnya. Itu Tuhan kita yang ajaib. Kemudian juga paling utama adalah sebagai pengawet makanan karena garam dapat memperlambat pembusukan. Garam itu dapat memperlambat pembusukan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh kompromi, no compromise dengan semua sistem di dunia ini. Apa yang ada di dalamnya. Kita harus radix, berakar. Tindakan kita radikal. Tapi saya nggak ngajarin radikal seperti yang bom-bom itu ya saudara. Bukan bantai-bantai potong leher. Itu bukan radikal, pembantaian. Karena kata radix itu sifatnya berakar. Akar untuk apa? Akar untuk hidup dalam kebenaran. Akar menjadi berkat bagi banyak orang. Dia nggak bakal tergoyahkan. Saya rasa semua kita pernah membahas dan mendengar tentang pemahaman garam. Tapi izinkan saya mengambil dari angle yang berbeda. Supaya saudara pulang dari tempat ini benar-benar dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah ketika kita melihat fakta di lapangan, justru banyak gereja terlalu nekat mencaplok saja konsep fungsi salt and light tanpa pengertian yang benar. Bahkan kurang memperhitungkan efeknya dan akibatnya yang sangat merugikan umat Tuhan. Yang saat ini makin terseret jauh. Saya berharap jemaat di tempat ini tidak terseret. Itu sebabnya saya tawarkan ada dua penyebab kuat. Mengapa anak-anak Tuhan gagal berfungsi sebagai moral disinfektan di dunia ini. Saudara silakan menyelidiki hati kita masing-masing. Jangan dulu kita salahkan istri, salahkan suami, salahkan anak, bahkan salahkan Jokowi. Haleluya, nggak nyambung. Dikit-dikit babe kita disalahin melulu. Padahal di luar negeri disembah-sembah. Di sini doang yang dioto-otoin. Kalau dalam bahasa Korea itu dioto-otoin itu dibodoh-bodohi saudara. Padahal sangat dihormati saudara.
Ada dua penyebab kuat mengapa anak-anak Tuhan gagal berfungsi sebagai moral disinfektan di dunia ini. Coba kita lihat gambarnya. Saya punya tema, saudara. Ya, nah ada pembatas memang. Memang ada pembatas antara dunia dengan rohani. Sebelah kiri kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, gereja. Yang sebelah kanan kita, mereka sedang mengejek. Mereka sedang menginjak-injak garam. Artinya lu gak ada apa-apanya. Akhirnya tarik mereka. Yang 3 orang itu hanya menonton. Banyak orang Kristen sebagai penonton. Tidak pernah menjadi andil. Minimal ditarik kayak kembali. Amin. Kenapa kita suka nyanyi lagu Halo-Halo Bandung. Tapi gak pernah perhatikan bait yang paling dahsyatnya. Mari bung rebut kembali. Amin. Amin. Mulai sekarang ya kita rebut ya jiwa-jiwa. Kita rebut suami kita rebut istri kita. Surat Yudas mengatakan rampas loh, lebih kasar lagi. Mari kita rampas. Amin. Tapi ada caranya. Jangan pakai cara-cara yang duniawi dan konyol. Jangan membuat orang menjadi tersandung. Ada caranya. Itu sebabnya kita datang ke tempat ini untuk belajar firman. Yang pertama adalah ketika garam menjadi tawar. Matius 5 ayat 13. 13a tepatnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Sesungguhnya garam tidak dapat kehilangan asinnya. Dimanapun saudara, garam gak bakal hilang asinnya saudara. Namun garam zaman Yesus tidak dihasilkan dari air laut yang diuapkan. Namun dari rawa-rawa, sehingga banyak mengandung kotoran. Ketika garamnya larut, yang tertinggal hanya kotoran. Jadi ungkapan garam menjadi tawar, Yesus ingin menegaskan kepada kita, orang Kristen, dapat berperan sebagai garam jika mereka tetap mempertahankan norma-norma kerajaan Allah. Ketika saudara mempertahankan norma-norma kerajaan Allah, maka saudara garamnya gak bakal kehilangan asinnya. Nah jika tidak, ia hanya seperti kotoran dari sisa garam. Kalau kita tidak mempertahankan norma-norma kerajaan Allah. Kita adalah garam bukan hanya karena kita memegang kebenaran, namun karena kita bermakna membawa pengaruh kesalehan. Saya ulangi saudara, kalau saudara benar-benar mau pegang garam dan menjadi garam dunia ini, itu berarti saudara bermakna untuk membawa pengaruh kesalehan dalam tindakan dan sifat kita kepada dunia ini. Pengaruh kesalehan. Nah, saya melihat saudara di gereja sekarang ini, kebetulan karena saya diundang oleh banyak gereja saudara, dan bukan cuma denominasi saya saudara, saya ini tidak terlampau untuk fanatik dengan denominasi. Tetapi saya memiliki kontribusi untuk denominasi saya sendiri, tapi juga harus juga untuk denominasi yang lain. Saya nggak boleh saudara dapat berkat dari Tuhan, saya nggak bagi. Saya mendapatkan sesuatu yang datang dari Tuhan dan membawa sebuah kebangunan rohani di mana-mana. Saya nggak mau bagi ke gereja lain, itu juga kurang baik saudara. Fungsi saya betul-betul tidak berfungsi sebagai pelayan Tuhan dan alat Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya saya melihat terus gereja-gereja sekarang ini sudah kehilangan saudara. Kesalehannya itu kehilangan. Justru malah kita menyerupai seperti orang dunia. Saya banyak heran saudara, sekarang worship leader itu udah pakai anting, tatonya dimuncul-munculin. Saya jadi melihatnya, loh kok jadi bangga ya dengan gaya seperti itu. Dan celananya pun sampai disobek-sobekin. Saya rasa banyak kok celana yang gak sobek saudara. Kenapa Anda pilih yang sobek? Di Amerika banyak worship leader yang gak pakai anting, kenapa pilih yang pakai anting? Di Amerika tempat yang udah free banget, banyak yang gak bertato, kenapa kita pilih bertato?
Kalau bertatonya karena masa lalu, is okay. Tapi tolong kalau engkau bertato, ditutup. Kalau ada di sini, dipanjangin. Pakai sweater. Jangan dimunculin, saudara. Itu tanpa tidak langsung kita kayaknya belum paham tentang pertobatan. Karena pertobatan itu tidak akan pernah lagi untuk menyetujui sikap dan tindakan kita di masa lalu. Karena itu dianggap sampah demi Kristus. Dia akan membenci semuanya itu. Pertobatan itu adalah kebencian yang sangat kuat atas dosamu. Itu pertobatan. Amin. Jadi kalau saudara masih tidak menunjukkan sikap kesalahan, saya nggak bicara, saya tidak mau membawa saudara kepada kesalahan palsu. Memang ada contoh-contoh yang palsu. Ngapain ditiru? Beli iPhone carinya yang asli. Beli mobil cari yang asli. Beli jam cari yang asli. Beli sepatu tahu cari yang asli. Masa untuk kerohanian nggak mau cari yang asli? Mau jadi korban ditipu-tipu? Jangan mau dong. Banyak kesalahan palsu, tapi saya nggak mau bawa saudara ke situ. Cari yang asli, cari yang original, cari yang sejati. Saya dikasih iPhone, saudara. Mau iPhone 14 kayak iPhone 15 kayak pakai seri-seri begitu. Tapi kalau seandainya tuh logo Apple-nya digigit sebelah kiri, saya nggak mau. Saya mau yang sebelah kanan karena itu original, asli. Siapa yang mau di sini yang sebelah kiri digigitnya? Itu bukan apel busuk, saudara. Amin, saudara. Saudara bisa protes nih, pasti nih merek Cina nih. Saudara bisa marah-marah seperti itu. Tapi kok saudara setiap mengambil contoh, teladan yang busuk-busuk. Kenapa saudara ambil teladan yang busuk? Sedangkan teladan yang benar apalagi ada di Alkitab. Di Alkitab semua ada teladan yang benar. Contohnya apa? Yesus. Kalau Yesus pakaiannya konyol pasti dikritik. Siapa yang dikritik? John the Baptist itu dikritik. Kenapa? Karena anomali. Di luar kenormalan. Pakaian dia tuh di luar kenormalan. Makanya dikritik. Jadi zaman dulu orang Farisi itu kritiknya gila-gilaan. Jangan coba-coba deh. Tapi kenapa Yesus disebut Raboni? Karena penampilannya seperti seorang guru. Hai, seorang guru Raboni. Artinya penampilan Yesus saleh. Silakan saudara menyangkal saya. Karena banyak yang ngomong begitu. Kalau Yesus ada pasti dipakai jeans. Enak aja lu, kurang ajar lu ngomong kayak gitu. Tafsiran receh lu. Lu hermeneutiknya tuh eksegesis namanya, bukan eksegesa. Kalau eksegesa itu firman Tuhan yang berbicara. Kalau eksegesis otak lu tuh. Amin. Saya mau kasih tahu buat saudara yang hadir di tempat ini. Jangan coba-coba dengerin penafsir-penafsir yang ngaco, saudara. Sok-sok gaul. Sok untuk membuat suasana kekristenan itu seperti indah, beautiful. Beautiful. Kalau lu benar-benar pegang firman, lu dibenci. Lu hidup sesuai Alkitab, lu musuhnya banyak. Semakin lu dibenci, semakin penderitaanmu makin kenceng. Kekristenanmu sejati. Itu sebabnya saya katakan ketika rohani bisa bercumbu-cumbu dengan dunia, pasti ada yang salah nih ngajarnya. Karena itu pasti kontra. Set apart. Kodes. Kodes itu set apart, dipisahkan. Kekudusan itu dipisahkan. Gak boleh bercampur. Haleluya. Sorry to say, saya harus bicara seperti ini. Amin. Karena saya baru habisan diundang sama gereja gede. Haleluya. Nah, diundang gereja gede, jadi aduh. Mau cepet-cepet ke rumah roti ya. Amin. Karena di sini orang-orang yang siap untuk dalam penderitaan. Haleluya. Mendekati kesempurnaan. Karena itulah jalan orang Kristen.
Jadi Alkitab pun memberi reaksi. Saudara silakan Alkitab, yuk kita lihat. Alkitab pun memberi reaksi dampak makanan tanpa garam. Begitu dahsyatnya garam itu. Yuk kita buka di dalam Ayub 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan, dapatkah makanan yang hambar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Jiwaku menolak menyentuhnya. Semua itu makanan yang menjijikkan bagiku. Hidupmu tidak ada garam tuh jijik, saudara. Dahsyat kan? Gue bongkar nih ayat-ayatnya. Kita memberi dampak reaksi. Kalau engkau hidup tanpa garam, tidak punya garam di dalam hidupmu, dapat dipastikan kau jijik, menjijikan. Tidak ada rasa hambar. Dan Tuhan sebut itu menjijikan. Terjemahan BM lebih dahsyat lagi. Tetapi makanan yang tawar tanpa garam siapa suka? Adakah putih telur mempunyai rasa? Aku tidak berselera untuk makan. Dan segala makanan muak. Saya ajarin nih supaya lihat yang di... Saya mau kasih tahu yang di rumah. Perhatikan firman Tuhan ini. Jangan ada yang bobo. Haleluya. Matanya dibuka, minum kopi. Haleluya. Supaya jelas firman Tuhan hari ini. Perhatikan. Perhatikan. Memuakan. Pertama menjijikan, memuakan. Ada lagi terjemahan yang bagus VMD. Makanan tanpa garam rasanya tidak enak. Dan putih telur tidak mempunyai rasa. Aku tidak mau menyentuhnya. Itu membuat aku penyakitan. Dying, sekarat. Amin, saudaraku. Nafsu makan menjadi hilang. Terjemahan firman Allah yang hidup. Apakah makanan yang tawar akan nikmat tanpa garam? Apakah putih telur saja ada rasanya? Nafsu makananku hilang. Nafsu makanku hilang melihat semua yang memualkan itu. Aduh, nafsu makan bisa hilang, saudara. Ini ungkapan isi hati Tuhan kepada kita kalau kita hidup tanpa garam. Ini ungkapan saudara, tolong direspon, amin. Pastikan kita punya garam. Hidup kita punya garam. Saya nggak mau membawa saudara kepada simbol doang saudara. Karena saya tidak tertarik dengan hal itu. Saya tertarik tentang penerjemahan garam yang saat ini. Supaya ngerti tentang garam itu. Waduh, kalau melihat begini begitu besar efeknya. Tapi kok kita tetap cuek bebek? Kenapa kita tetap cuek bebek? Bodoh amat. Siapa lu? Nah, saya akan memperkenalkan saudara tentang garam ilahi. Garam ilahi memiliki komposisi yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan Bonaparte, bukan gereja. Ketika salah satu hilang, maka rasa tawar akan menyerang. Kenapa menyebabkan kita bisa tawar, saudara? Kenapa rasa tawar itu menyerang? Pertama adalah rasa cepat puas. Rasa cepat puas adalah penyakit orang Kristen. Rasa cepat puas ini penyakit untuk jemaat yang tidak bertumbuh, yang tidak perhatikan firman Tuhan dengan benar. Akhirnya kita rasa cepat itu begitu puas. Rasa cepat yang puas, yang cepat sekali kepuasannya. Ketika kita merasa sudah diperkaya dengan berkat-berkat Tuhan, ini pertanda buruk. Ketika kita merasa sudah diperkaya dengan berkat-berkat Tuhan, ini pertanda buruk. Karena hitungannya, ukurannya bukan tentang kita diperkaya secara materi saja. Sampai detik ini saudara, saya nggak punya ekspektasi anak saya wedding di sebuah hotel. Saya tidak punya. Saya orang yang sangat sederhana saudara. Saya simpel aja. Bu Maria kenal saya, bagaimana sikap saya, perilaku saya, tingkah laku saya. Bisa kok dicek silakan. Saya tidak pernah mempromosikan, mempublish hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal. Bukan nggak ada saudara. Saya diundang di mana-mana saudara. Tapi saya hanya mengupload hal-hal yang dimana Tuhan berkarya. Di luar itu saya nggak ada. Kalau orang-orang kan ngaku-ngaku kan, oh saya misionaris. Saya terima kasih, saya sudah diutus ini. Totonya, fotonya lagi makan di hotel bintang 9.
bintang 9, bintang 10, bintang kejora. Ya kan? Terus tunjukin lagi hotelnya di mana. Pokoknya semua yang bersifat pelesiran. Loh, saya tanya, mana ministrinya? Jadi minta maaf kalau di Facebook saya nggak pernah kasih like. Yang begitu-begitu saya nggak mau. Saya kasih like tentang pelayanan. Kecuali dia orang awam. Ini pendeta. Tuntutan lu adalah tanggung jawab pelayananmu. Dan aku mau melihat bagaimana Tuhan berkarya atasmu. Tuntutan itu. Tapi kalau orang awam silakan aja jemaat di tempat ini. mau foto-foto di Lamborghini juga nggak apa-apa. Saya nggak marah, saudara. Amin. Amin. Tapi jangan dong pelayan-pelayan Tuhan, apalagi dia mengambil, ya, mendapatkan sokongan dana dari gereja dengan penyebutan dana misi. Dan yang ngasih adalah tukang warung, tukang kelontong, yang jual sayur, yang uangnya tuh betul-betul berharga. Dia taruh di situ tuh uang. Totonya lu jalan-jalan. Punya rasa malu enggak? Sampai detik ini saya tidak pernah mengambil dana misi dalam pelayanan saya di hadapan Tuhan, saudara. Saya pakai uang sendiri. Saya nggak mau nyusahin. Makanya nggak ada tuh yang namanya dana misi di sini. Kalau di sini ada nggak apa-apa. Saya bukan lagi mengkritik itu, tapi maksudnya saya ini diri saya sendiri, saudara. Bukan saya menyalahkan kalau ada dana misi ditulis di sini nggak apa-apa. Tapi saya pribadi tidak mau ambil. Karena saya masih mampu, kan bohong gak bisa sama Tuhan. Lu punya kelebihan terus lu masih mengambil lagi gitu. Ngerampok lu namanya. Itu sebabnya di gereja kami tidak ada namanya dana misi. Karena dia punya bosnya, artinya saya leadernya tuh memang gak mau ambil itu. Saya baca kocek saya sendiri. Kalau ada yang mendukung ya sudah dukung saja. Amin. Nggak didukung nggak masalah. Nah ini penting, saya bahas ini penting supaya kita jangan sampai ngaco, saudara. Jangan sampai membodohi jemaat. Jangan sampai, saudara. Saudara silakan lihat tuh di Facebook saudara, siapa tahu ada gembala saudara atau teman saudara yang ngaku-ngaku misionaris. Haleluya. Amin. Jangan dikasih like, saudara. Saya mau kasih tahu jangan. Kalau ada jiwa-jiwa dia pergi kemana, dia bawa sembako, dia silakan like. Itu mensupport mereka. Tapi kalau untuk dia publish dirinya nampang, terus untuk menunjukkan bahwa ini loh saya. Waduh, saya nggak mau kasih like, saudara. Saya mau kasih tahu buat kita mari belajar untuk mendidik seseorang. Karena kebetulan saya seorang guru, jadi saya suka sifatnya mendidik. Saya nggak senang melihat hal seperti itu. Ini adalah kunci jawaban mengatasi penyakit gereja sekarang ini. Allah memerintahkan kepada kita agar kita memiliki sikap pengemis miskin yang terus mencari dan mengejar harta surgawi sebagai kebutuhan yang mutlak. Amin. Itu sebabnya di dalam Matius 5 ayat 3 kita diajarkan tentang sikap pengemis miskin. Sungguh diberkati Allah orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan rohani. Karena mereka lah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Terjemahan BIMK. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan mau kita menjadi pengemis miskin yang bukan minta-minta roti, bukan, tapi sedang minta mencari dan mengetuk pintu surga. Supaya kebutuhan yang paling mutlak adalah spiritual. Kalau saudara rohnya kuat, maka saudara akan seperti Yesus yang digoda sama iblis nih, nanti dunia gue kasih sama lu. Tuhan bilang, emang gue hidup cuma dari roti. Amin. Emang gue hidup cuma dari materi. Nah itu orang yang udah kuat tuh spiritualnya. Nggak ada efek untuk hal-hal godaan seperti itu.
Tapi kalau kita spiritualnya benar-benar tidak mencari, tidak sungguh-sungguh, maka kita gampang jeblos, tergoda. Tuh kayak persidangan VS. Itu kan materi, saudara. Betul gak? Materi. Spiritualnya nggak giant. Spiritualnya warung kopi. Harusnya spiritualnya giant. Rak segala goda-goda materi. Korupsi, apapun bisa kita atasi bersama Tuhan. Kita bisa cakap. Sampai detik ini saya tidak tergoda, saudara, untuk hal-hal yang bersifat korup. Apalagi mengambil uang jemaat. Apalagi mempermainkan donasi-donasi. Mari kita semua jujur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya garam ilahi memiliki komposisi yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka juga rasa tawar akan menyerang. Yang kedua, ketika kita menolak pikul salib, siap-siap saudara akan memiliki spirit complaining. Ketika saudara menolak pikul salib, maka spirit complaining, mengeluh itu akan datang. Kenapa? Karena kita tidak punya hati yang hancur sebagai vitalitas spiritual. Ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita dalam kesusahan, pasti air mata kita di hadapan Tuhan bercucuran. Tapi air mata cengeng ini bukan air mata cengeng sama pacar karena diputusin, air mata cengeng karena nggak dapat duit, bukan. Tapi ini air mata cengeng yang sangat dihargai Tuhan. Semakin banyak air mata kau tabur, spiritualmu akan seperti Daud. Itu sebabnya Daud ketika ketemu Goliat nggak ada takut-takutnya tuh, nggak ada kecut-kecutnya. Dia hanya cuma bisa menangis di kaki Tuhan. Orang-orang yang menangis, lututnya itu kuatnya luar biasa, seperti lutut rusak. Tapi menangis di sini bukan menangis cengeng saudara, tapi menangis di hadapan Tuhan. Hatinya hancur dan lebur di hadapan Tuhan. Sampai saat ini saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan nggak pernah menangis saudara. Hampir nyaris juga nggak pernah menekuk tubuhnya untuk sujud di hadapan Tuhan. Mari kita semua yang hadir tempatnya adalah orang-orang yang memiliki hati yang hancur sebagai vitalitas spiritual. Tahukah Anda, api dan terang itu tidak akan muncul sebelum cairan pada lilin meleleh. Saya ulangi saudara, api dan terang itu tidak akan pernah muncul sebelum cairan dalam lilin itu meleleh. Jadi taburlah lelehan air matamu. Maka kau akan melihat api dalam dirimu. Kau akan berkobar-kobar, mencintai Tuhan. Kau akan love sick dengan Tuhan. Jatuh asmara dengan Tuhan. Orang yang jatuh cinta itu, aduh saudara, tanya dia sama diri saudara sendiri. Kayak gimana sih antusiasnya. Amin. Orang yang love sick itu, wow, laut kan kuseberangi. Gunung akan kudaki padahal gombal. Amin. Tapi itulah spirit love sick. Roh yang sedang asmara. Amin. Nah, itu roh asmara itu paling kuat saudara. Paling kuat sekali. Kemudian salah satu komposisi yang hilang selain rasa cepat puas, menolak pikul salib, yang ketiga sikap kompromi. Sikap kompromi adalah pencemaran yang mampu menawarkan garam lebih cepat. Sikap kompromi saudara. Itu sangat menawarkan garam lebih cepat. Kenapa? Ketika saudara melakukan kebenaran, dengarkan ini. Melakukan kehendak Allah tanpa kompromi. Salah satu fungsi garam dalam mencegah pembusukan. Matius 5 ayat yang ke-6. Betapa bahagianya orang yang mau melakukan yang benar lebih daripada hal-hal yang lain. Allah akan memuaskannya. Haleluya. Terjemahan berikutnya VMD. Betapa bahagianya orang yang mau melakukan yang benar lebih daripada hal-hal yang lain. Allah akan memuaskannya. Terjemahan TSI 2-nya sudah. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang giat melakukan yang benar lebih daripada makan dan minum. Karena mereka lah yang akan dipuaskan oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Kita harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah. Sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Setiap orang, setiap jemaat Rumah Roti kalau melihat Bonaparte
makin rindu dengan Allah. Itu yang harusnya goalnya saya, saudara. Saya punya goal itu, saudara. Saya nggak mau saudara melihat saya, baik khotbah saya, maupun juga penyembahan saya, pujian saya, saudara menjadi tidak rindu. Wah, ini bahaya. Saya mau saudara melihat saya, saudara betul-betul ingin seperti itu. Rindu, mau merasakan seperti yang Bonaparte rasakan. Harusnya seperti itu, saudara. Harusnya seperti itu, saudara. Itu penting. Jangan sampai orang ketemu kita muak. Jangan sampai orang ketemu kita insecure. Jangan sampai orang ketemu kita burn out. Jangan, saudara. Mengalami sukacita, mengalami kayak apa gimana gitu ya. Kayak ada Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Yang sedang gundah gulana, yang lagi menderita, yang lagi sesak. Ketika kita hadir, mereka merasakan kehadiran Allah itu. Ini harus diterapkan dengan bold spirit. Ini harus diterapkan dengan keuletan. Karena tidak sebanding dengan banyaknya tantangan yang berusaha meredupkan terang kita. Dan menggagalkan fungsi kita sebagai garam. Itu terlalu banyak, saudara. Itu sebabnya musuh kita tidak sebanding. Siapa bilang Daud sama Goliat sebanding? Nggak ada sebanding. Kita lawan setan juga nggak sebanding, saudara. Hati-hati, saudara. Bayangkan dia seorang malaikat. Amin. Bisa bayangkan pengalamannya. Eksistensinya sudah menghancurkan banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama, perjanjian baru. Udah banyak yang dibantai sama setan. Pengalamannya udah kayak apa tuh. Nggak sebanding musuh lu. Itu sebabnya Efesus 6 ajarkan kita. Carilah perlengkapan senjata Allah yang sempurna, yang komplit. Jangan cari cuman pistol. Nyari pistol. Musuh lu pakai nuklir. Lawannya pistol centeng. Mana bisa? Makanya di situ dikatakan, pakailah seluruh loh. Enggak setengah loh. Enggak satu loh. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Banyak orang Kristen baru punya pistol udah bergaya, saudara. Baru punya pistol udah bergaya. Datengin tuh tempat-tempat pelacuran, datengin tempat-tempat yang judi, datengin cewek-cewek supaya dia bisa zaman. Oh, dilawat oleh Tuhan. Tapi perlengkapannya cuma pistol. Sedangkan musuh-musuhnya gila-gilaan. Coba bayangkan kalau seandainya ceweknya mukanya kayak artis-artis terkenal. Goyang juga. Mana mungkin setan tawarinnya muka-muka yang biasa. Setan mau ngancurin kita tuh pasti disodorkan yang terbaik. Bagaimana setan waktu menguji Yesus? Ece-ece yang ditawarkan? Apa yang ece-ece? Yang dahsyat-dahsyat, saudara. Karena dia tahu Tuhan ini, Yesus ini siapa? Ini manusia yang luar biasa, dia tahu. Sama seperti saudara, kalau saudara radikal makin luar biasa dipakai Tuhan, hati-hati, iblis punya senjata untuk menawarkan yang membuat engkau jatuh. Itu sebabnya jangan sok kuat jadi orang. Jangan sok kuat, kita butuh rumah roti. Kita butuh komunitas. Jangan sok kuat. Saya kalau nggak ada staf-staf saya yang ikut saya pelayanan, saya juga bisa goyang, saudara. Saya juga bisa lemah. Saya butuh rekan-rekan pelayanan. Sangat butuh. Saya berapa kali kalau lagi rapat staf saya akan ngomong pertama pembukaannya saya butuh kalian. Tanpa kalian pelayanan saya hancur. Saya berani ngomong kayak begitu, saudara. Jangan sosok andai AAB atau butuh. Amin. Belajar kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Belajar biasakan jujur, saudara. Jadi kejujuran itu kan akhirnya mendatangkan kebaikan. Kita harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah. Sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Orang lain terus mencari Allah. Orang lain merasakan kelaparan dan kehausan ketika melihat kehidupan kita. Amin. Ini harus terus diterapkan. Pertahankanlah nilai-nilai, tolak ukur dan gaya hidup Kristiani. Harus pertahankan. Jangan sampai tidak dipertahankan. Pastikan rumah roti sudah banyak mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa, yang radikal.
Mari pertahankan nilai-nilai Kristiani itu. Mari jadikan itu menjadi tolak ukur yang luar biasa. Jadikan itu gaya hidup Kristiani, lifestyle-nya Rumah Roti. Haleluya. Jadilah peka dan tolaklah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolak. Jangan kompromi. Yang gak sesuai tolak. Apalagi yang bikin kita ribet. Ya, jangan mau ribetnya ribet yang gak jelas, saudara. Firman Tuhan udah cukup kok, nggak perlu ditafsir terlalu banyak. Amin. Sebenarnya ada bagian-bagian yang nggak perlu terlalu banyak ditafsir. Ibaratnya tukang beca juga ngerti, karena Tuhan tuh hebat. Dia bikin firman Tuhan itu nggak susah, saudara. Karena dia harus bicara untuk orang yang paling bodoh, dan dia juga harus bisa bicara pada orang yang paling pintar. Itu sebabnya bagi mereka yang paling bodoh diberikan pelajaran hermeneutik supaya mengerti. Tapi Tuhan juga bisa bicara langsung kepada orang yang paling bodoh sekalipun. Karena firman ini bukan untuk orang pintar. Kalau firman ini untuk orang pintar, Tuhan gak fair. Tuhan gak fair. Makanya ada bagian-bagian. Kenapa Bonaparte pada saat pertama kali bertobat? Mau tahu gak bertobatnya? Bukan karena pelajaran hermeneutik. Bukan karena ada yang nafsir-nafsir. Enggak, simpel kok. Bertobatlah. Udah tahu. Simpel kan? Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau engkau jujur dan setia, maka Allah yang setia akan memberkati engkau, membebaskan engkau, memulihkan engkau. Sederhana saja. Benar gak sih 1 Yohanes 1 ayat 9 itu perlu lagi gak ditafsir? Jangan bikin sulit, saudara. Gak perlu ditafsir tuh. Itu baca aja juga bisa. Tukang beca juga ngerti. Ada amin. Nah, jadi tapi juga ada bagian-bagian yang sulit, dan itu Tuhan pakai para ahli-ahli kitab. Seperti yang dilakukan oleh Filipus ketika dia menerjemahkan untuk sida-sida Ethiopia. Karena ada bagian yang sulit. Kenapa? Karena ada hal yang disembunyikan. Kenapa nggak tertulis langsung nama Yesus? Jadi Filipus perlu menafsirkan, melakukan hermeneutik bahwa ini yang dimaksudkan adalah Yesus. Nah, ada yang tersembunyi yang harus dibukakan. Tapi ada yang memang gampang, gak usah susah-susah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu gampang banget, buset. Jangan ditafsir. Enggak, itu maksudnya John the Baptist itu bukan gitu. Itu audiensnya orang-orang Yahudi yang pada saat itu hadir. Dia ingin menanyakan, aduh ribet banget sih. Ribet banget sih. Doyan banget sih bikin ribet. Ada amin saudaraku. Jangan yang ribet-ribet. Firman Tuhan ini bisa untuk tukang beca, bisa juga untuk pemiliknya Twitter tuh. Siapa namanya? Nah, firman Tuhan bisa bicara sama dia. Kita tunggu aja. Haleluya. Dan Tuhan sedang bicara sama dia. Jadi bila kita mengikuti jalannya, kita akan memberikan pengaruh yang menyehatkan bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Bila kita adalah garam, berarti setiap kegiatan yang kita lakukan harus menjadi pemberi rasa. Harus menjadi perangsang bagi roh yang sudah tawar. Pastikan Rumah Roti dimanapun ditempatkan menjadi garam. Setiap orang yang melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Roti harus menjadi perangsang bagi orang-orang yang sedang tawar hati. Itu yang saya harapkan. Itu goal saya dalam khotbah hari ini. Bukan mempersulit saudara. Saya tidak mau membuat saudara sulit untuk menerima berkat Tuhan. Kayak perlu ditafsir yang susah-susah. Gak usah. Saya gak mau bawa saudara ke dalam dunia teologi yang terlalu tinggi-tinggi. Meskipun saya seorang dosen teologi. Tapi saya gak mau bawa ke sana. Ada waktunya, ada masanya saya ngajar seperti itu. Tapi saat ini saya sedang berbicara kepada rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang di Rumah Roti. Untuk berpikir yang sederhana tentang pemahaman garam. Yang kedua saudara. Yang pertama tadi dikatakan ketika garam menjadi tawar. Ada dua penyebab kuat mengapa anak-anak Tuhan gagal berfungsi sebagai moral disinfektan di dunia ini. Pertama ketika garam menjadi tawar. Yang kedua ketika garam dibuang dan diinjak. Matius 5 ayat 13b. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam melambangkan pengawetan. Dimanapun saudara tanya sama chef pasti tahu.
Vitalitas fungsi ini lewat pertahanan ajaran doktrin yang sehat. Kalau saudara mau awet spiritual saudara mau kuat tetap vitalitas, pastikan semua ajaran-ajaran firman Tuhan yang ada di rumah roti harus sehat. Dan ini tugas ibu gembala, bapak gembala, dan orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan untuk menjaga mimbar ini. Supaya mimbar ini tidak boleh diterjemahkan, dipakai oleh orang-orang yang terselubung, orang-orang yang tertentu, yang motivasinya ada. Kita harus tajam untuk penafsiran, supaya jemaat tidak tersesat. Pengajaran Injil itu seperti garam. Dia sifatnya menembus, sifatnya cepat, powerful, menjangkau hati, membersihkan, mengharumkan, dan mengawetkan supaya tidak busuk. Pastikan pengajaran yang ada di tempat ini bersifat seperti garam. Kenapa dia harus menembus? Karena firman Tuhan jangan sampai di otak. Makanya banyak orang undang motivator. Mampunya cuma di otak. Dia gak akan tembus ke hati. Tapi kalau saudara undang pengkhotbah yang diurapi, dia akan tembus ke hati. Makanya muke lo gak suka sama gue hari ini. Karena saya bukan orang yang menyenangkan jemaat, saudara. Saya harus menembus ke jantung hati saudara. Supaya ketika saudara pulang di tempat ini bisa berkata, oh dahsyat Tuhan. Kenapa cepat? Karena dia harus mendesak saudara. Sama seperti waktu Petrus berkhotbah, itu enggak sampai 15 menit saudara. Tetapi orang-orang sudah mulai berkata, apa yang harus saya lakukan? Dengan rasa sedih mereka mengatakan, apa yang harus aku lakukan? 15 menit doang loh. Mungkin gak sampai tuh. Cepat gerakannya itu, luar biasa Roh Kudus kalau bekerja. Amin. Makanya jangan sampai ditahan-tahan lagi. Kalau dengar khotbah ini jantungmu berdetak-detak keras, berarti Roh Kudus lagi bekerja. Kalau engkau tersinggung berarti engkau hidup. Hanya orang mati yang gak mau tersinggung. Coba colek-colek orang mati gak bisa. Coba marahin orang mati gak bisa. Hanya orang yang hidup, yang mau hidup. Walaupun kau sekarat, tapi kau mendengar firman Tuhan ini, terus terasa sakit, itu saudara hidup. Tapi jangan pulang dari tempat ini dan kau menyanyi, sakitnya tuh di sini. Jangan saudara. Saya bukan tujuan untuk menyakiti saudara. Karena firman Tuhan ini juga pedang bermata dua. Dia sedang menusuk saya. Firman ini sedang menusuk saya saudara. Firman Tuhan di tempat ini tidak boleh ada dusta. Ini mimbar steril saudara. Sekalipun gak ada salib gede di belakang saya. Kita jangan jadi Kristen receh. Harus dibuat loh salib gede, gambar Tuhan Yesus gede, gampang atas sorga. Banyak tuh gereja-gereja sampai dindingnya sorga. Padahal belum tentu ke sana. Belum tentu ku di sana. Hatiku berbicara, belum tentu ku di sana. Amin. Amin. Kita bukan jemaat yang seperti itu. Jemaat rumah roti itu udah masuk ke dalam satu level matang. Itu sebabnya dia gak butuh yang begitu-begitu ornamen-ornamen gitu. Karena ornamen yang dia butuhkan adalah ornamen di hati. Kiranya biarkan Tuhan memberikan ornamen di hati kita. Purify my heart Lord. Murnikan hatiku Tuhan. Murnikan terus. Jemaat-jemaat ini gak perlu lagi ditelepon-telepon untuk datang. Pastikan on time. Bila perlu sebelumnya, sama kayak lo nonton video, nonton ke bioskop. Dimulainya jam 1, datang jam 11. Ke gereja tuh harusnya seperti itu saudara. Haleluya, haleluya. Powerful, kenapa harus powerful? Karena bukan Bonaparte lagi bicara seperti basa-basi atau seperti orang yang lagi di podium. Tidak, ada Tuhan di sana. Kenapa powerful? Karena Tuhan harus memproklamasikan kuasanya, dia harus mendemonstrasikan. Tuhan kita adalah Tuhan sensation. Allah kita Allah yang sensasi. Ngapain untuk mau bikin Tuhan turun, kenapa dia harus bikin puting beliung? Kenapa harus lakukan seperti itu? Iya, karena dia sedang menarik perhatian 3.000 orang. Bisa bayangin lu 3.000 orang ditarik gimana caranya? Tuhan harus bikin sensasi. Kita sensasinya suka ngaco.
Kalau Tuhan sensasinya mendatangkan keselamatan. Sensasi Tuhan seperti itu. Rumah Roti akan melakukan sensasi yang dahsyat. Yaitu setiap orang-orang yang pulang dari tempat ini memiliki satu karakter yang luar biasa. Sehingga orang melihat, kok beda ya, kok beda, kok beda, kok beda. A different person, pribadi yang berbeda, haleluya. Menjangkau hati, nah itu saya bilang, menjangkau hati bukan menjangkau otak doang. Dan kemudian lagi membersihkan, aduh ini yang paling susah. Khotbah yang membawa kebersihan tuh gimana caranya? Khotbah yang membawa orang mengalami pembersihan tuh gimana? Bagaimana kita akan melakukan pembersihan, kesadaran diri. Kalau khotbahnya berkat melulu. Ya susah. Malah bisa ada nyadar. Nina bobo namanya. Itu sebabnya saya harus khotbah yang seperti ini. Supaya bangun. Supaya sadar, oh iya ya saya masih kotor. Saya masih kotor. Saya masih harus dibersihkan yang sebelah kiri. Saya harus dibersihkan yang sebelah kanan. Kayaknya perlu lagi dibelek lagi nih. Oh masih ada di dalam. Apalagi darling sin kita. Dosa yang kita cintai, yang kita tutup rapat. Nggak ada yang tahu. Sama seperti handphone yang di password. Jangan buka ye. Passwordnya gitu. Jangan buka ye. Ma passwordnya apa ma? Jangan buka ye. Loh saya mau buka. Iya passwordnya jangan buka. Mengharumkan, kenapa mengharumkan? Setiap bau busuk yang ada di jemaat di tempat ini akan tersebar aroma ilahi. Sehingga mereka dapat membedakan, aduh aku bawa datang tadi busuk. Sekarang wow, indahnya hadirat-Mu Tuhan. Wow. Kemudian firman Tuhan yang diajarkan di tempat ini akan mengawetkan sesuatu yang sudah ditabur. Supaya tidak busuk. Itulah fungsi garam saudara. Saya mau menjelaskan garam dalam versi yang engkel yang berbeda. Supaya kita punya pulang dari tempat ini fear God and respectable. Kita punya rasa takut dengan Tuhan dan kita punya rasa hormat yang tinggi kepada hadirat Tuhan malam ini. Itu sebabnya saya mau bawa saudara kepada pengenalan akan Kristus. Karena pengenalan akan Kristus merupakan keharuman. Di luar itu hanyalah hambar rasanya. Bahkan sampah yang layak dibuang. Mari kita buka 2 Korintus 2 ayat 14. Namun syukur kepada Allah karena Dia selalu memimpin kami para pelayannya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Allah memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja. Sehingga pelayanan kami seperti bau harum wangi-wangian yang tercium kemana-mana. Kalau pelayanan saudara busuk akan tercium saudara. Saya mau Rumah Roti menjaga terus eksistensi aromanya. Jangan sampai ada cacat. Kita jaga terus. Kita jaga terus. Mari. Jadi saudara ketika saudara berlaku seperti seharusnya garam ilahi dengan standar kerajaan Allah, mustahil saudara dibuang, mustahil saudara diinjak-injak orang dunia ini. Bagaimana? Untuk mendapatkan garam ilahi. Kenapa bisa tidak diinjak-injak? Kenapa tidak bisa dibuang garam ilahi? Kenapa? Karena garam ilahi itu putih bersih. Matius 5 ayat 8. Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati. Karena mereka lah yang akan selalu memandang Allah. Tulus hati, pure heart. Garam ilahi itu putih bersih. Haleluya. Yang kedua garam ilahi itu halus. Matius 5 ayat 5. Berbagailah orang yang lemah lembut. Haleluya, lemah lembut. Karena seluruh dunia yang luas ini menjadi milik mereka. Harus halus. Kolose 4 ayat 6. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam. Perkataanmu harus dibumbui dengan garam. Supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Jangan bikin batu sandungan, jangan bikin syak orang. Jangan gampang nemplak orang, judgment orang.
gampang hakimi lu. Biar perkataanmu menguatkan banyak orang. Harus dibumbui garam. Gak boleh tawar, gak boleh iseng-iseng. Kalau nanya, gimana kabar lu? Terus dijelasin bla bla bla. Oh ya udah, sampai ketemu ya. Ya elah. Receh banget lu nyentuh. Salam orang begitu. Gak hangat itu. Tawar. Amin. Jangan lakukan seperti itu saudara. Betul-betul hangat, betul-betul kamu mencari dia, membutuhkan dia. Amin. Seperti Tuhan ketika bertemu dengan kita secara pribadi. Kan saudara merasakan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pertama kali. Apakah saudara dibuang? Apakah saudara dibiarkan? Apakah basa-basi? Garam ilahi yang ketiga itu harus dihancurkan. Menjadi butir-butir sehingga mudah menyebarkan ke orang lain. Bukan ditumpuk. Karena itu tidak berguna. Kenapa? Menjadi keras. Sehingga diinjak-injak seperti sampah. Kenapa harus dihancurkan? Supaya firman Tuhan pada malam ini akan meremuk-remukkan hatimu. Sehingga engkau yang keras kepala akan rapuh dihancurkan. Nah ketika dihancurkan firman Tuhan mudah untuk masuk. Markus 9 ayat 49 sampai dengan 50. Sebenarnya setiap pengikutku akan diuji dengan kesusahan yang rasanya seperti panas api. Tetapi setiap pengorbanan mereka akan menghasilkan dampak baik. Seperti garam memberi rasa pada daging kurban yang dibakar di mezbah Tuhan. Kalian yang mengikuti aku bisa digambarkan seperti garam. Garam dipakai untuk membuat makanan lebih enak. Tetapi kalau rasa asinnya hilang, garam itu tidak akan berguna lagi. Jangan sampai kalian seperti garam yang kehilangan rasa asin. Biarlah kalian berguna dan hidup damai satu sama lain. Wow, 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 wow. Garam ilahi itu harus dihancurkan menjadi butir-butir. Sehingga mudah menyebar ke orang lain. Bukan ditumpuk karena itu akan menjadi keras. Dan akhirnya diinjak-injak seperti sampah. Maksudnya apa di sini? Para rasul tidak boleh parkir diri. Para rasul tidak boleh terus-menerus bersama-sama di Yerusalem. Melainkan harus menyebar seperti garam yang ditabur di atas daging. Sebutir di sini, di Efesus, sebutir lagi, di Pergamus, sebutir lagi, ada di tempat-tempat Antioquia. Amin. Haleluya. Makanya saya sering memperhatikan itok saya yang sekarang pelayanan terus di Batam. Haleluya. Nah itu salah satu buah dari pelayanan Ibu Maria. Haleluya. Ibu Marianya tetap di sini. Jemaatnya sudah mulai melayani. Amin saudara. Saya akan dengar seperti itu. Tapi jangan lupa ya ke rumah roti. Haleluya. Banyak orang suka lupa diri. Harus tahu kalian di mana diberkati tempat ini. Amin. Garam adalah obat bagi makanan yang tawar. Tetapi tidak ada obat bagi garam yang tawar. Ini penting nih. Garam adalah obat bagi makanan yang tawar. Tetapi tidak ada obat bagi garam yang tawar. Nggak ada lagi. Amin saudaraku. Ia akan dibuang sama seperti diusir dari jemaat. Dan dari persekutuan orang beriman. Karena mereka menjadi noda dan beban bagi mereka. Dampaknya mereka akan diinjak orang. Jemaat model seperti ini sama dengan jemaat yang suam. Ia akan memadamkan kuasa Roh Kudus. Dan tidak lagi melawan suasana yang diliputi dengan dunia ini. Pastikan saudara mendengar firman Tuhan hari ini dengan penuh kerinduan. Saudara tidak mau mendengar, saudara akan dimuntahkan oleh Allah. Efek lainnya di mana keluarga mereka akan dihancurkan karena cara hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman sedang ada di sekitarnya. Baik di kantor, dimanapun. Hati-hati saudara, saya mau kasih tahu saudara. Saudara tinggal dimanapun itu ada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang sangat mencemooh kita punya firman Tuhan. Itu selalu ada berdampingan dengan kita. Bagaimana kita berada di sana. Orang Kristen yang tidak berguna ini akan dilecehkan, diacuhkan atau disingkirkan. Inilah peringatan Tuhan. Saudara mau dengar atau tidak, itu urusan saudara. Tapi kalau saudara menjadi garam yang keras, saudara, peringatan ini untuk saudara. Kehadiran Kristen di tengah dunia adalah juga kehadiran Kristus. Wajarlah bila dimanapun Kristen berada, saudara berada,
Seharusnya lingkungan sekitarnya merasakan dampaknya. Saya berharap nih di samping kita ini banyak anak muda yang lagi nongkrong. Amin. Saya selalu perhatiin tuh. Setiap saya udah masuk ke sini saya udah lihat anak muda. Saya arahkan tangan. Tuhan, biar mereka terjangkau. Pasti mereka minimal dengar firman. Itu akan seperti garam. Bila kita adalah garam, bila rumah roti adalah garam, maka cara hidup kita, ucapan kita, tingkah laku kita seharusnya membuat orang lain haus akan realita Allah yang mereka lihat dalam kehidupan kita. Setiap orang yang melihat kita rasa haus yang luar biasa. Jangan sampai orang melihat kita seperti menjadi tawar. Seperti gak ada bedanya lu sama orang dunia. Nah itu ngeri banget tuh. Amin. Ya, jangan sampai seperti itu. Sama seperti teman saya waktu saya bawa ke dalam ibadah. Terus mereka bilang, wah bro, panggil saya bro. Karena dia belum bertobat. Bro, ini kayak tempat kita dulu ya. Tempat kita dugem yang waktu di sini. Terus aku mau jawabnya apa coba? Sorry. Tolong bantu saya Dev. Saya jawabnya harusnya apa? Karena itu benar masalahnya. Memang wow kayak disco. Terus saudara saya mau jawab apa saudara? Ini teman saya bawa dari diskotik loh. Siapa yang gak kenal yang namanya DJ terkenal saudara, Joki Saputra. Saudara pasti kenal, angkat-angkatanan dulu. Itu mereka pakai Ebony. Ebony itu di dekat Kuningan. Ya, itu tempat diskonya saya dulu saudara. Jadi waktu dia jadi DJ, saya yang bagian yang naik di atas barnya, bar. Itu kan ada bar tuh kan suka taruh minum di situ. Nah saya naik di situ joget-joget sama dancer-dancernya. Haleluya. Amin. Ya. Saya mau kasih tahu buat saudara, itu DJ-nya pernah saya bawa saudara. Haleluya. Dan waktu dia masuk ke dalam sebuah gereja yang ada begitu, terus dia bilang, sama ya kayak rumah gua. Gue jawabnya apa? Mati kutu enggak? Bastard enggak? Skakmat saudara, nggak bisa ngomong. Akhirnya jawabanku gini, ya udah bro. You kan tahu siapa aku? Ya, lihat aku aja deh. Lihat aku. Di situ dia menangis. Amin saudara. Lihat aku aja deh. Kalau mereka nggak bisa jadi berkat buat lu lihat Ogut deh. Kan you tahu bagaimana brengseknya aku. Ya Bon, justru gue datang tuh karena lu. Nah itu dia, lihat gue aja. Oke, udah kita nyanyi, nyembah, kita pelukan. Tuhan berkati dia. Ini DJ terkenal saudara. Siapa yang gak kenal? Tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Mari kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi garam dan terang. Supaya kita tidak lagi menginjak-injak. Supaya kita tidak diinjak-injak. Kebenaran firman Tuhan tidak diinjak. Gak direcehkan. Gak direcehkan nama Yesus. Amin saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Untuk perjamuan kudus. Tapi sebelum perjamuan kudus atau dari awal perjamuan kudus. Baiknya setelah. Atau bagaimana. Apa langsung perjamuan saja. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Karena salibmu, haleluya. Siapkan perjamuan kudus kita, haleluya.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Di depan saudara-saudari terdapat roti dan anggur perjamuan kudus sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Sebelum jemaat Tuhan memakan dan meminumnya, marilah kita masing-masing memahami aturan yang dibuat Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kali. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa saudara dan saya. Jadi mari awasi anak-anak kecil yang belum memahaminya. Marilah kita menerima roti dan anggur ini sebagai bentuk wujud iman saudara dalam mengucap syukur kepada Kristus Sang Penebus dosa manusia. Dan Ia penyedia anugerah pengampunan yang tak terbatas yang disediakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Silakan pelayan perjamuan untuk memberikan kepada jemaat. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di Saudaraku, di dalam hosti ada roti kita, ada tulisan yang tidak disetting, tidak diedit. Saudara menerima itu, biarlah saudara merenungkan, biarkan musik tetap memainkan pujian ini. Karena salibmu. Setiap orang yang membacanya, biar itu menjadi rema buat kita. Biarlah firman Tuhan yang ada dalam hosti kita ini menyentuh hati kita dan menjadi pegangan hidup kita. Saya mendapatkan di dalam Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow. Tuhan sedang berbicara atas kita. Kata pujian sekali lagi. Karena salibmu. Angkat roti kita tinggi di atas kepala.
Anggur perjamuan melambangkan roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tangan saudara merupakan lambang tubuh Yesus? Mari kita makan roti ini dalam tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah anggur perjamuan saudara. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia dan menyucikan segala kejahatan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur di tangan saudara merupakan lambang darah Yesus? Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat pujian syukur kita, saudara, dan mengimani bahwa perjamuan kudus ini juga berbicara mengenai pemberitaan akan salib Yesus. Setiap kita wajib memikulnya sampai akhir, sampai saudara dan saya menjaga kesetiaan iman di tengah banyaknya godaan, cobaan, dan penderitaan hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Yesus. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Untuk selamanya kebaikan-Mu. Kau curahkan darah dan tubuh-Mu. Kau persembahkan darah dan tubuh-Mu untuk kami para pendosa ini Tuhan. Yang seharusnya kami ada di salib Tuhan, tetapi Kau berkorban bagi umat-Mu. Syukur, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Sembah Dia saudaraku. Mari kita ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Darah yang sudah tercurah begitu mahal. Tubuh yang terkoyak-koyak demi kita, demi penyelamatan umat manusia. Haleluya, glory, syukur bagi-Mu. Ajaib karya-Mu, oh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau, ajaib Kau Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, sembah Dia. Biarlah firman-Mu menguduskan, firman-Mu menguduskan, firman-Mu mentahirkan hati kami yang busuk Tuhan, hati kami yang tercemar, hati kami yang kompromi. Oh Tuhan, tahirkan umat-Mu, tahirkan lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Tahirkan kami lewat kuasa firman-Mu. Tahirkan Tuhan. Ajaib karya-Mu, ajaib karya-Mu. Haleluya. Yesus pegang erat tangan-Mu. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan Bapa, Bapa jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Katakan Yesus pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Benar Tuhan, kami hancur di luar-Mu, kami hancur di luar kasih-Mu. Pegang tangan kami Tuhan,
Pegang tangan kami Tuhan. Yes Lord. Apapun yang kami hadapi, cobaan, tantangan, penderitaan, kesesakan, selama ada bersama Yesus, kami kuat Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan Bapa. Bebaskan saudaraku, sembah Dia. Angkat pujian dengan imanmu. Angkat pujian dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan imanmu katakan Yesus. Pegang Tuhan, pegang Tuhan, pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa. Kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Hawa rasa samaku. Katakan lebih sungguh-sungguh, Yesus pegang erat tanganku. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Tak dapat apapun masalah yang kami hadapi, di luar kasih, di luar Engkau kami hancur. Bapa, di luar Engkau Tuhan, kami tidak berdaya. Tinggalkan itu sebabnya aku, kami meyakini Engkau Tuhan hadir saat ini. Tuhan menjamah hati kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Katakan lagi dengan hatimu yang paling yang terbaik dan hancur hati. Jamah Roh Kudus, erat tanganku. Mari Roh Kudus, urapi Tuhan hati kami. Di luar kasih, bebaskan hati kami Tuhan. Bapa, yang berdosa diampuni, yang terikat dibebaskan, tinggalkan aku. Yang melangkah salah diluruskan, yang sekarat dibangkitkan. Samaku hidup. Saudara percaya pujian ini? Kalau saudara percaya, mari letakkan tangan kananmu di hatimu. Haleluya, letakkan tangan kananmu di hatimu. Tuhan garami hati kami. Garami Tuhan. Yang busuk-busuk Tuhan, garami Tuhan. Supaya kami diawetkan. Firman Tuhan ini awet dalam hati kami. Bapak, biarlah firman ini awet di hati kami Tuhan. Buat kami tidak mudah melupakannya. Buat tidak bocor Tuhan. Kuat. Jamah Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Siapa yang percaya bahwa Tuhanmu Tuhan yang besar? Aku punya Tuhan yang besar. Saudara percaya? Yes. Dan mari sambut Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Imanku mari kita sepakat, mari kita sepakat. Nothing impossible by God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku terima sekarang. Saudara mau menerimanya? Kemenangan dari yang percaya Tuhannya besar, katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pasanya. Oh, ku terima, jangan ditahan. Kemenangan darimu.
Lakukan ini, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Tiuplah sangkakala, haleluya. dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sekarat dibangkitkan di dalam nama Yesus. Terima Kemenangan sekali lagi katakan, haleluya. aku punya Tuhan yang besar, Almighty God, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya rasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. siapa yang percaya? Ku terima sekarang, Siapa yang mau terima? Terima, terima. Terimalah berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. ku terima sekarang, Yes, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Kemenangan darimu. yes, yes, Lord. Kami terima Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Siapa yang rindu untuk didoakan?